Kayak ada sesuatu di dada tapi nggak ketemu kata-katanya. Kadang kita bisa nangis sesenggukan, ketawa sampai sakit perut, mendadak merasa kosong setelah menonton film. Kenapa ya film tuh bisa membuat kita memahami emosi kita sendiri? Halo guys, selamat datang di Culture Kulikan Cerita. Sebelum kita mulai nih, gue bakal jelasin dulu ke kalian culture itu apa sih? Pasti kalian juga bertanya-tanya kan, Kak, culture itu apa? Kak, culture itu ngebahas apa sih? Oke guys, jadi di podcast ini gue bakal ngajak lo semua buat mengulik makna di balik sebuah cerita film. Gak cuma bahas CGI-nya yang keren atau aktor yang cakep, tapi kita bakal bahas gimana sih film dapat mempengaruhi cara kita melihat dunia. Dan yang paling penting, melihat diri kita sendiri. Kritikus film terkenal bernama Roger Ebert pernah mengatakan, "Movie are a machine that generates empathy," yang artinya film itu ibarat mesin yang bisa memproduksi empati. Film bisa bikin kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain atau bahkan makhluk di planet anta berantah. Dan mungkin itu juga yang sering teman-teman dan termasuk gue rasakan pada saat menonton film. Kadang kita bisa nangis sesenggukan, ketawa sampai sakit perut, mendadak merasa kosong setelah menonton film, dan bahkan merasa sangat relate dengan karakter yang sebenarnya tuh gak pernah kita temui di kehidupan nyata. Nah, di episode pertama Culture ini, gue bakal bahas satu pertanyaan yang sangat menarik. Kenapa film bisa membantu kita memahami emosi kita sendiri? Kalau dipikir-pikir lagi, kenapa ya film tuh bisa membuat kita memahami emosi kita sendiri? Padahal kan yang kita lihat di layar ya cuma cerita fiksi. Bahkan karakternya juga gak benar-benar ada di kehidupan kita. Tapi entah kenapa kita tuh bisa merasa sangat dekat dengan mereka. Kita bisa ikut sedih saat mereka menangis. Kita bisa ikut bahagia saat mereka berhasil melewati sesuatu. Bahkan kadang merasa cerita mereka sangat-sangat relate dengan kehidupan kita. Salah satu film yang menurut gue menggambarkan hal ini dengan sangat jelas adalah film Inside Out. Film ini bercerita tentang seorang anak bernama Riley yang harus menghadapi perubahan besar dalam hidupnya ketika ia harus pindah ke kota baru. Tapi ya teman-teman, yang ngebuat film ini menarik bukan hanya ceritanya, tapi film ini tuh justru menunjukkan bahwa di dalam pikiran Riley ada berbagai emosi yang mengendalikan perasaannya, seperti joy, sadness, anger, fear, dan disgust. Lalu di film keduanya muncul lagi tuh tamu-tamu baru, kayak anxiety, envy, dan embarrassment. Dengan cara yang sangat sederhana dan visual yang warna-warni, film ini tuh memperlihatkan bagaimana sih emosi-emosi itu bekerja di dalam diri manusia. Dan mungkin tanpa kita sadari saat menonton film, kita juga mulai memahami satu hal yang sangat penting, bahwa semua emosi yang kita rasakan sebenarnya punya perannya masing-masing. Ketika kita menonton film, sebenarnya tuh kita nggak cuma ngelihat ceritanya aja teman-teman, kita juga ikut merasakan pengalaman emosional dari karakter yang ada di dalam cerita tersebut. Misalnya, ketika Riley yang merasa sedih tapi dipaksa buat tetap ceria oleh Joy, banyak dari kita yang langsung merasa tertampar. Wah, ini gue banget. Kita sering banget tuh ngerasa kalau sedih itu salah dan kalau marah itu buruk. Dalam psikologi ada istilah namanya katarsis. Ini adalah kondisi di mana kita melepaskan emosi yang terpendam melalui perantara lain. Saat Riley nangis di depan orang tuanya karena ia tuh kangen rumah lama, secara nggak sadar film itu tuh lagi ngebukain keran emosi kita yang mungkin selama ini kita tutup rapat-rapat. Kita nggak nangisin Riley, tapi kita lagi nangisin kenangan kita sendiri yang dipicu oleh Riley. Di awal cerita Inside Out, karakter Joy itu punya misi kalau Riley harus bahagia 24/7. Bahkan Joy menganggap sadness adalah pengganggu dan beban. Sadness bahkan dikasih lingkaran kecil dan dibilang, "This is the circle of sadness. Your job is to make sure that all the sadness stays inside of it." Tapi seiring berjalannya cerita, teman-teman dan termasuk gue mulai belajar bahwa hal yang sangat penting adalah emosi itu gak berdiri sendiri. Ingatan Riley yang tadinya cuma kuning berubah jadi campuran kuning dan biru. Ini yang kita sebut sebagai bittersweet. Film ini ngajarin kita kalau kita gak akan bisa merasakan kebahagiaan yang mendalam kalau kita aja tuh gak pernah ngerasain sedih. Menurut gue, sadness tuh punya peran yang besar
sangat-sangat penting. Kenapa? Karena dia adalah sinyal. Dia ngasih tahu orang di sekitar Riley kalau Riley itu lagi nggak baik-baik aja, dia tuh lagi butuh bantuan. Tanpa sadness, Riley nggak akan pernah dapat pelukan dari orang tuanya, dan tanpa anxiety, Riley mungkin nggak punya motivasi buat mempersiapkan diri. Meskipun kalau berlebihan malah jadi serangan panik. Jadi, film ini secara halus bilang ke kita, gak apa-apa kok kalau lagi gak baik-baik aja, karena itu bagian dari tumbuh dewasa. Terus, kenapa sih kita bisa relate padahal latar belakang kita kan beda? Gue mungkin gak pernah pindah rumah ke San Francisco kayak Riley, dan lo mungkin gak suka hoki es kayak Riley. Tapi semua manusia di bumi ini punya bahasa yang sama, yaitu emosi universal. Rasa takut dilupakan, rasa malu saat melakukan kesalahan di depan umum, atau rasa iri ngelihat orang lain lebih hebat. Dan film ini tuh mengambil emosi yang sangat personal dan membuatnya jadi universal. Saat kita ngelihat karakter di layar yang sedang berjuang menghadapi kecemasannya, kita merasa divalidasi, kita merasa, oh ternyata gue gak sendirian ya ngerasa kayak gini. Jadi guys, menurut gue itulah kekuatan terbesar dari sebuah cerita film. Jujur ya, kalian tuh pernah gak sih merasa sesak atau kesel tapi itu gak tahu cara jelasinnya gimana? Kayak ada sesuatu di dada tapi gak ketemu kata-katanya. Jujur, kalau gue ya kadang gak selalu bisa menjelaskan perasaan dengan kata-kata. Tapi saat gue melihat sebuah cerita di film, gue tuh tiba-tiba merasa seperti menemukan sesuatu yang familiar. Kayak seolah-olah film tersebut membantu gue memahami sesuatu tentang diri gue sendiri. Mungkin itu sebabnya banyak orang merasa tersentuh setelah menonton film tertentu. Bukan karena ceritanya aja, tapi karena film tersebut membantu mereka melihat emosi dengan cara yang berbeda. Jadi pada akhirnya film itu bukan sekedar hiburan untuk pelepas penat atau teman makan mie instan di kamar. Film adalah perjalanan ke dalam diri. Lewat karakter Riley dan emosi-emosinya, kita diingatkan kalau menjadi manusia itu artinya berani merasakan semuanya, baik itu bahagia, sedih, marah, sampai rasa malu yang paling dalam sekalipun. Semuanya punya porsi dan semuanya punya fungsi. Mungkin habis dengerin podcast ini, pas nanti lo nonton film lagi, coba deh jangan cuma fokus ke plotnya, tapi coba tanya ke diri sendiri, kenapa ya bagian ini tuh bikin gue kerasa sedih? Atau kenapa ya karakter ini tuh bikin gue kesel banget sampai gue tuh pengen nonjok? Karena terkadang film tuh gak cuma menceritakan kisah orang lain di layar, tapi dia lagi ngebantu lo buat memahami cerita tentang diri lo sendiri. Gue Jessica, pamit dulu dari episode pertama Kulcer. Sampai ketemu di kulikan cerita selanjutnya. Keep watching, keep feeling. Bye! Joy. So, what do we do now? I don't know. I don't know how to stop anxiety. Maybe we can't. Maybe this is what happens when you grow up. You feel less joy.